Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Anda melihat judulnya mengenai modal trading. Di video kali ini kita akan coba bahas ini secara detail. Ini pertanyaan dari Bang Adi Flash 3312. Kalau modal 150.000, kira-kira teknik apa yang cocok untuk saya? Karena saya udah coba 2 kali modal 150.000, saya loss. Good question untuk Bang Adi Flash. Oke? Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau bahas sebelum modal. Jadi sebelum modal, apa dulu nih yang harus kita ketahui, karena modal itu mungkin ada di poin ketiga. Oke? Yang pertama, menurut saya modal tidak terlalu penting. Ada kata-kata modal yang besar akan mendapatkan profit yang besar. Itu menurut saya kurang tepat, tergantung orangnya. Untuk di kelas pemula mungkin ini sangat salah. Kenapa saya bilang sangat salah? Karena di awal untuk kelas pemula yang harus diperhatikan adalah pembuktian tekniknya. Pembuktian teknik dulu, Pak. Jadi contoh, poin yang pertama, pembuktian teknik. Misalkan Anda menggunakan teknik A misalkan. Ya, Anda suka dengan teknik itu, Anda nyaman, Anda mudah tes ya. 10 kali entry ataupun 10 kali percobaan, Anda mendapatkan profitnya berapa, lossnya berapa. Itu sudah terdata harusnya, Pak. Anda harus tahu itu karena Anda nyaman dengan teknik itu. 10 kali trade, bagusnya Anda tradingnya berapa? Misalkan 10 kali trade mendapatkan nilai 5/5. Ini masih buruk sekali, Pak. Itu masih jangan coba-coba pelajari lebih dalam trading. Untuk bagus itu harus mendapatkan 7/3 ataupun 8/2. 8 kali profit, 2 kali loss. 7 kali profit, 3 kali loss. Untuk 100% profit nggak mungkin, 100% loss nggak mungkin. 10 kali entry, 10-nya gagal, nggak mungkin. Pasti ada profitnya. Nah, ini dengan kita belajar teknik ya, itu kita bisa melihat dari situasi ataupun kenyamanan teknik tersebut. Modal belum kita bahas dulu, teknik dulu, Pak. Teknik apa dulu Anda pakai gitu ya. Tapi tidak ada teknik yang 100% profit. Gak mungkin ada di dunia ini. Saya berani jamin gak mungkin ada teknik yang 100% profit. Makanya pembuktian teknik itu penting. Itu poin pertama. Sebelum kita masuk ke poin kedua, saya ada satu nasihat yang baik. Ini mungkin Anda pernah merasakan, saya juga pasti merasakan. Anda yang mungkin misalkan nonton, itu boleh komentar di bawah ya. Seseorang yang dia pernah profit 100% dari modal. Contoh, dia itu deposit 1 juta, dia trading dalam 1 hari. Ini ceritanya dalam 1 hari. Dalam 1 hari, ataupun 1 sesi, 1 jam boleh ya. Modal 1 juta, naik profitnya itu mencapai 100%, bahkan lebih. Misalkan jadi 2 juta gitu, ataupun 5 juta. Itu pasti pernah terjadi. Percayalah, kurun waktu 3 hari minimal, maksimalnya 5 hari, itu pasti Anda akan rugi sekitar 300%. 3 juta lebihnya. 3 kali lipat daripada modal pertama yang Anda kasih. Itu fakta, Pak. Itu namanya psikologi. Kenapa orang terjadi seperti itu dan gagal habis-habisan sampai berturut-turut? Karena dia itu pernah mencapai 100% lebih dari modal. Nah, di sini permainan psikologi main. Di awal orang ini merasa pede karena dia merasa yakin kalau analisanya itu selalu benar, analisanya itu selalu tepat sasaran, sesuai dengan apa yang dianalisa. PD-nya muncul, Pak. PD-nya muncul dan besok-besoknya dia masih menggunakan hal yang sama. Aku kemarin bisa kok. Di situ bahayanya. Itu terjadi ketika orang tidak ada pembuktian not pertama tadi.
Pembuktian dari teknik itu penting. Pembuktian teknik boleh Anda menggunakan teknik SNR, indikator, pola candle, segala macam teknik boleh. Tetapi harus ada pembuktiannya. Pembuktian itu penting. Baru kita masuk ke bagian modal. Poin ketiga, psikologi. Psikologi bisa iya, bisa enggak. Iya di saat orang seperti poin kedua tadi. Iya, dia akan tersentuh psikologinya karena dia masukkan modal besar untuk mendapatkan profit yang besar. Tetapi performa tradingnya sangat buruk, itu tidak akan bisa, Pak. Makanya psikologi itu bisa iya, bisa enggak. Kalau enggak ngaruh psikologinya apabila dia ada pembuktian teknik lagi. Dia tahu di mana letak dia masuk, di mana letak dia keluar. Makanya saya memberikan coach kemarin, trader yang baik adalah trader yang tahu di mana dia masuk dan di mana dia harus keluar di market. Untuk di awal, untuk kelas pemula mungkin itu modal yang besar juga tidak worth it. Modal yang kecil aja 150.000 boleh, minimal deposit itu 150.000. Kenapa seperti itu? Kenapa harus boleh? Karena dia untuk mengetahui gimana keadaan trading, ada apa di dalam trading, gimana keadaan situasi di trading ini. Kalau kita entry, apa konsekuensinya, itu boleh. Tetapi di saat dia sudah mencapai merangkak lebih dalam, ini poin harus diperhatikan. Yang pertama, jumlah open posisi per 10 kali transaksi. Jadi seseorang itu, menurut saya, itu harus ada jumlah open posisinya, jumlah berapa kali dia akan open posisi. Di tes itu mungkin udah terjawab, di pengujian teknik ataupun di uji coba teknik dia udah dapat poinnya. Oke, itu penting. Dan balik lagi, kalau memang di market itu tidak mumpuni untuk tekniknya, maka dia nggak trading kan. Dan yang kedua, jumlah nominal open posisi. Ini gimana kayak cara kita ngomong, Pak? Kalau kita bilang jumlah minimal open posisi Anda harus 20.000 ya. Susah juga. Kalau saldo dia itu misalkan 40 juta kan susah, Pak. Itu sesuaikanlah dengan modal. Tetapi jangan juga modal 150.000. 150.000 itu memang gak worth it sama sekali. 150.000 Anda mending gak usah trading, Pak. 150.000. Minimal untuk trading di kelas yang udah mengerti, bukan pemula. Kalau pemula itu nggak boleh deposit. Untuk coba-coba di awal boleh, untuk melihat konsekuensinya boleh. Tapi kalau untuk udah merangkak lebih lanjut itu nggak boleh trading 150.000. Minimal 3 juta tradingnya, Pak. Beneran. Kenapa? Saya mempunyai alasannya. Nominal Anda open posisi dengan saldo 3 juta itu boleh open posisi di angka 20.000 sampai 50.000. Boleh di awal. Tetapi tadi di awal saya ada bilang tidak ada teknik 100% profit. Kita coba buktikan. Kita masuk ke bagian tradingnya. Kebetulan di sini kita menggunakan teknik indikator yang 2 video kemarin kita udah bahas. Oke. Saldo saya 39 juta. Ini menurut teknik kita tidak bisa open posisi. Belum bisa open posisi. Kita akan open posisi nanti sekitar 3-4 menit lagi. Biasanya tren yang seperti ini kita nanti bisa entry-nya di sini, entry buy kan. Ya kan? Kita bisa entry buy di situ. Misalkan terjadi pembalikan arah tren dan kita harus loss kita di awal 10 kali entry, kita yakin 3 biji ini pasti loss. Cuman kita nggak tahu 3 loss ini di awal, di tengah, apa di akhir. Kita nggak tahu, kita nggak akan pernah tahu itu. Ini kita udah klaim di kepala kita, hasil analisa kita. Nggak mungkin hasil analisa seseorang itu salah, nggak mungkin. Maksudnya dia udah analisa terus salah, nggak mungkin. Itu dia pasti kekeh akan membenarkan dari analisanya. Oke, ini kita entry buy misalkan. Kita entry buy 100.000. Misalkan profit oke, misalkan loss, kita loss di awal, Pak. Kalau modal Anda 150.000, Anda udah goyang di awal. Anda mau kompen berapa? Gak bisa. Minimal saldonya 3 juta baru oke untuk trading.
Kita coba di sini entry kita 3 kali. Ini sengaja saya entry-nya itu 100.000 untuk melihat gimana cara kita kalau kita modalnya rendah dan modalnya besar. Misalkan modal 150.000. Entry pertama kita 15.000 misalkan. Sisa saldo itu 135.000. Entry kedua di pertama itu gagal misalkan. Entry kedua itu Anda harus entry 30.000 kan. 30.000 Anda tidak tega Pak entry-nya. Ataupun Anda takut loss di sana. Di saat Anda loss, saldo Anda tersisa 105.000. Ini udah tidak anggap uang lagi. Beneran. Mungkin pengalaman pribadi. Ini udah nggak dianggap uang lagi 105.000. Karena udah kesel kan. Anda mau profit berapa? Kalau memang 150.000, profit hari ini berapa? Nggak bisa. Tetapi kalau modal 3 juta, kita profit 100.000, saya rasa itu sangat easy Pak. Saya rasa Pak. Nggak sangat easy, tapi mudah lah. Tidak sangat mudah, tidak, tapi mudah. Oke? Modal 3 juta, kita profitnya 100.000, 150 mentok-mentok itu masih oke. Dengan mengandalkan dari 10 teknik kita tadi, 10 percobaan teknik kita tadi, dan itu semua udah kita lakukan. Mungkin kayak gitu ya. Kesimpulannya adalah modal itu tergantung Anda. Anda pemula boleh 150.000 untuk mengeceknya, lihat situasi, lihat keadaan, boleh, diperbolehkan. Tapi kalau udah agak bagus, maksud agak bagus itu harus usaha juga kan. Harus usaha untuk melihat performa diri sendiri, untuk mengukur diri sendiri, untuk melihat seberapa jago saya. Itu boleh merangkak ke modal yang agak bagus. Tapi pertanyaan di sini adalah modal 150.000, teknik apa yang saya gunakan? Bukan teknik apa, uji coba dulu. Yang mana dulu yang bagus di Anda dong. Nggak mungkin kita menyarankan abang 150.000 teknik ini yang abang pakai. Nggak bisa Pak. Nggak, itu nggak ada jawabannya. Kayak gitu ya. Mungkin gitu aja dari saya. Modal itu tidak terlalu pengaruh, tergantung orangnya, tergantung caranya. Tetapi yang perlu digarisbawahi, modal 150.000 ataupun under 500.000 itu nggak boleh pakai untuk trading. Mungkin gitu aja dari nasihat saya. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye bye.